Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kalau pakai bahasa Arab itu nggak begitu mahir saya. Ya. Jadi santai aja ya, kita rileks aja, santai, cerita-cerita biasa. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru saya, Bapak Ustadz Soaib. Beliau ini jasanya luar biasa, teman-teman ya. Kalau mau dijelaskan tidak bisa kita menjelaskan jasa beliau. Beliau pendiri, pencetus, pemikir, tidak pernah berhenti berpikir untuk Sabilul Muttaqin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sukses selalu. Amin. Tanpa bimbingan beliau, jasa beliau, saya tidak mungkin ada di sini, adik-adik. Tidak mungkin. Tanpa arahan beliau, ya, didikan beliau, tidak mungkin kami ada di sini. Tidak mungkin ada Mas Khairuddin, ya, Mas Sutri, nggak mungkin. Berkat didikan beliau sama guru-guru lainnya, gitu ya. Adik-adik yang saya hormati, Sabilul Muttaqin ini tadi saya masuk ya, saya sudah lama juga nggak mampir. Kadang saya pulang, kadang 3 hari, 2 hari, langsung balik lagi ke Malang. Baru kemarin datang, besok saya udah balik lagi. Cuma 2 hari, 3 hari. Tapi alhamdulillah saya lihat Sabilul Muttaqin perkembangannya bagus ya. Jadi adik-adik tidak ada alasan untuk tidak sukses, tidak ada ya. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Kalau kita sedikit prospek ke belakang ya, jadi ya, zaman saya sekolah dulu ya, zaman saya sekolah dulu saya itu sekolahnya di bawah pohon mangga. Iya, kita dulu itu sekolahnya di bawah pohon mangga. Jadi kalau banyak nyamuk, kita itu bawa ini, apa itu? Obat nyamuk. Bukan obat nyamuk, banut. Banut dibakar, udah kayak kebakaran itu. Kita sambil sekolah di situ, sambil belajar. Kemudian tembok kita itu pakai bambu. Ayaran kan bahasa samana? Bulu. Dindeng. Pakai dindeng, adik-adik. Kita pakai dindeng. Kadang karena kesibukan guru-guru kita ya, SMA, karena SMA masih awal dulu, kadang diajar seminggu sekali, gitu Pak ya. Kadang seminggu sekali diajar. Tapi kita dengan keterbatasan seperti itu adik-adik, tapi cita-cita, semangat untuk meraih cita-cita tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor sedikit pun, tidak pernah. Jadi ketika, terutama saya ya, ketika saya sudah punya cita-cita, saya kepingin jadi dokter, sudah mentok itu. Masalah gagal itu nomor 100. Yang penting saya maju dulu. Jadi kalau dengan bangunan sekarang seperti ini, guru-guru yang luar biasa, tidak ada alasan adik-adik untuk tidak bermimpi tinggi. Bermimpi tinggi aja nggak apa-apa, setinggi mungkin. Mimpi itu kan nggak bayar, gratis, ya kan? Iya, setinggi mungkin nggak apa-apa. Tapi dengan sungguh-sungguh, itu penting. Ya, sedikit saya bicara tentang profil ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, apapun nanti yang saya sampaikan ini bukan sesuatu kesombongan, tidak.
tetapi ini adalah tujuannya untuk memberi motivasi ke adik-adik. Saya lulusan Sabilul Muttaqin, NTS-nya di sini, SMA-nya di sini. Kemudian saya berangkat ke Malang. Pertama kali saya ke Malang, saya nggak tahu Malang, saya nggak pernah ke Malang. Zaman saya kuliah itu nggak ada HP, belum ada HP saya kuliah itu. Jadi saya berangkat ke Malang. Satu pesan Bapak Sadat ke saya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Beliau bilang seperti ini, Bahri, kalau kamu betul-betul sungguh-sungguh kepingin kuliah, kepingin ngambil kesehatan, sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan jalannya. Allah akan membukakan pintu khusus untuk Bahri meraih cita-citanya. Saya pegang kata-kata itu sampai sekarang. Di samping ada motivasi-motivasi lain, saya pegang sampai sekarang ucapan beliau. Alhamdulillah, dengan kesungguhan Allah betul-betul memberikan jalan adik-adik. Yakinlah. Yang penting sungguh-sungguh. Jadi sekolah, kuliah itu nggak boleh setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Akhirnya saya ke Malang, saya kuliah di Malang. Saya kuliah di Malang, ngambil D1 dulu itu. Ambil D1 kesehatan di Malang. Kemudian lulus, lanjut ke Mojokerto saya 3 tahun. Kesehatan juga. Lulus dari situ saya lanjut lagi nurse profesi kesehatan di Kediri 1 tahun. Jadi saya sekolah kuliah itu hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun itu adik-adik saya kuliah. Setelah saya kuliah, saya lulus, kemudian saya kerja di rumah sakit Malang. Saya kerja 1 tahun, kemudian saya pindah lagi ke rumah. Saya pindah gitu ya. Nggak tahu dulu kenapa kok pindah. Saya kepingin cari tantangan yang berbeda gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya keluar semua itu di rumah sakit itu. Jadi saya dulu itu kerja di 4 rumah sakit adik-adik. Di rumah sakit, kemudian di klinik. Sekarang saya lepas semua itu. Saya nggak kerja di rumah sakit. Tetapi alhamdulillah saya sudah bisa membuat rumah sakit. Tepuk tangan buat Sabilul Muttaqin. Sekarang adik-adik, bukan saya sombong ya, bukan ya. Demi Allah saya tidak sombong. Ini hanya sudah motivasi saja. Saya sekarang punya klinik sendiri. Bisa dilihat di Google. Namanya klinik Ayanda Usada. Pendirinya anak Sadullah. Angin habagal ngintali kukus, habagal nginta kukus, ya kan? Dayatuhu. Sekarang dia punya karyawan kurang lebih 15 orang. Dokternya ada 2. Sebentar lagi mungkin bulan depan ada dokter spesialis masuk. Itu Sabilul Muttaqin itu adik. Sabilul Muttaqin. Sekolah Madya Pohon Taipei itu adik. Sama sekali kayaknya kelebihan. Jadi bisa ya adik-adik, bisa ya, sukses ya, bisa ya. Insyaallah. Harus bisa kan, harus bisa ya. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan jalan. Semangat adik-adik. Kuncinya menurut saya ya, saya berada di titik ini, kuncinya itu ada 2 adik-adik, untuk mencapai cita-cita itu ya, sampai sukses menurut saya. Pakale ka ahatowe, pakale kayak guru. Udah, ini aja. Nggak usah yang aneh-aneh. Pakale ka ahatowe, ainyo ahatowe, pakale itu nih. Pokoknya iyo nih. Ainyo guru, pakale. Pasti di bunanan jalan, pasti diberkahi jalanmu, pasti di bunanan kelancaran. Mun aha sakul di bunanan kelancaran itu untuk mencapai cita-citanya. Mun mengembangkan usaha, pasti di bunanan kelancaran dalam usaha.
ekonomi ya dinaikkan, diberi kelancaran, kesehatan. Dua hal itu dipegang. Menurut saya seperti itu. Jadi itu cerita, Dede ya, sehingga saya berada di titik seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa berkembang. Insyaallah seperti itu. Kemudian itu dari profil ya. Kemudian saya kepingin sharing juga masalah kesehatan biar ada kesannya bahwa saya memang kesehatan gitu kan. Nah ini sebentar lagi kan musim hujan ya. Nah, musim hujan tantangannya itu kan Sandulang itu terkenal dua, malaria, demam berdarah kan, itu kan langganannya. Nah itu langganannya. Jadi adik-adik harus pintar-pintar jaga daya tahan tubuhnya ya kan, biar tidak gampang drop ya. Pola makannya diatur biar asam lambungnya nggak kumat. Rata-rata asam lambung anak pondok itu risikonya tinggi, terutama cewek ya, karena cewek itu manja kalau makan. Kalau nggak cocok lauknya nggak dimakan. Makan kadang sedikit, kadang nggak makan. Tapi kalau ada bakso lewat, pedes mah cocok itu. Habis makan pedes mencret, muntah, enak ya. Kan gitu kan? Ya. Jadi dijaga pola makannya, diatur biar nggak telat makan, salah makan. Kemudian pola tidurnya juga diatur, biar daya tahan tubuhnya bagus. Biar nyamuknya itu nggak mempan kalau gigit, ya. Nyamuk demam berdarah itu gigitnya itu cuma pagi ya Dede. Dia itu menggigitnya jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu nyamuknya demam berdarah. Kemudian sore habis asar sampai jam 5 itu masanya gigit. Malam dia nggak gigit. Itu nyamuk demam berdarah. Kemudian panasnya demam berdarah itu cuma 3 hari ya Dek. Hari pertama panas, kedua panas, ketiga panas, hari keempat dingin. Itu demam berdarah. Hari keempat dingin. Tapi dingin ini bukan sembuh, ini fase kritis namanya kalau bahasa kedokterannya. Ini fase bahayanya. Jadi kalau demam berdarah di hari keempat, kelima nggak mau makan, nggak mau minum, hati-hati. Takut shock, takut semaput. Itu aja deh. Jadi kemudian masalah gatal-gatal juga kan. Nah biasanya kan anak pondok langganannya gatal kan. Ayo di sini ada nggak yang nggak gatal? Kayaknya hampir semua gatal. Ya kan? Nah kalau gatal, ayo kita jaga kebersihan sama-sama. Bajunya jangan seperti warung toko baju dicantol kan gitu biasa cowok-cowok ya, cantol kadang 1 minggu baru dicuci ya, itu nggak boleh ya. Jadi setiap hari harus dicuci. Kalau cowok wajar, yang parah itu cewek ya, nggak boleh ya. Jadi kebersihannya harus dijaga gitu ya. Mungkin itu ya, mungkin nanti kita bisa sharing juga. Adik-adik mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, baik masalah kesehatan apapun itu bisalah kita sharing gitu ya, gitu ya. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan adik-adik. Selanjutnya saya kembalikan ke forum, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan.